Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan ya, setelah tadi melihat videonya, kita lanjutkan untuk penggolongan obat. Tetapi penggolongan obat di sini adalah berdasarkan jenis obatnya atau kandungannya. Nah, untuk golongan obat sendiri nanti dibagi menjadi beberapa golongan obat di sini. Yang pertama adalah anestetik. Jadi obat-obatan anestetik itu adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi kan nanti ketika mau operasi itu pasti akan diberikan obat-obatan anestesi ya, yang di situ adalah fungsinya untuk pembebasan nyeri sehingga nanti pasiennya itu tidak merasakan nyeri lagi. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu anestesi lokal dan juga anestesi untuk yang umum. Nah, ini sudah ada contoh obatnya. Kalau lidokain itu merupakan contoh dari anestesi lokal. Kalau yang anestesi umum ada ketamin dan lain sebagainya. Berikutnya yang kedua adalah obat golongan antihistamin. Jadi yang disebut antihistamin di sini adalah golongan obat yang digunakan untuk terapi simptomatik. Terapi simptomatik itu yang untuk menghilangkan gejala. Gejala-gejala ketika misalnya ada reaksi alergi di pasiennya. Nah, reaksi alergi sendiri itu diakibatkan karena ada pelepasan histamin yang berlebihan, sehingga di sini bisa diberikan obat simptomatik atau gejala apabila ada pasien yang mengalami reaksi alergi. Nah, obat yang diberikan itu namanya obat golongan antihistamin. Nanti akan ada beberapa golongan obat antihistamin. Di sini contohnya salah satu adalah CTM ya. Terus berikutnya adalah obat dikongestan. Nah, obat dikongestan adalah obat yang nanti digunakan untuk meringankan atau mengurangi adanya pengeluaran cairan biasanya dari hidung ketika ada misalnya inflamasi atau adanya kontriksi arteri di hidung sehingga nanti akan ada cairan yang keluar seperti itu. Nah, di sini contohnya ada efedrin dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa untuk mengurangi adanya sekret yang keluar dari hidung. Berikutnya adalah bronkodilator. Bronkodilator itu obat yang digunakan untuk melebarkan bronkus. Ini ketika misalkan ada pasien yang membutuhkan obat-obat bronkodilator itu untuk melebarkan bronkus sehingga tidak merasakan sesak nafas lagi. Nah, ini contohnya adalah epinefrin. Berikutnya adalah obat mukolitik dan ekspektoran. Jadi, obat mukolitik dan ekspektoran ini adalah obat yang digunakan dengan tujuan untuk mengurangi kekentalan mukus. Mukus itu dahak ya. Dahak di saluran nafas sehingga nanti ketika sudah tidak kental lagi atau lumayan encer begitu ketika sudah diberikan mukolitik ini nanti bisa dengan mudah untuk dikeluarkan. Ini biasanya diberikan untuk pasien yang ada kekentalan mukus atau nanti biasanya pada batuk yang berdahak. Nah, di situ ada kalium iodida dan lain sebagainya. Contoh obatnya. Nah, berikutnya adalah obat antitusif. Apa bedanya antitusif dengan mukolitik? Kalau mukolitik itu adalah ketika ada saluran nafas yang tersumbat oleh mukus. Tetapi kalau antitusif itu lebih cenderung untuk penekan batuknya. Makanya sering ada iklan misalkan atau ketika membeli obat itu ditanyakan apakah batuknya itu berdahak atau tidak. Kalau tidak berdahak maka tidak perlu diberikan obat mukolitik karena tidak ada mukus di saluran nafasnya. Berbeda dengan antitusif. Kalau antitusif itu merupakan obat untuk penekan batuknya. Nah, obat penekan batuk ini nanti bisa dibedakan menjadi obat yang ke dalam golongan narkotik dan golongan non-narkotik. Tadi di video sudah ada ya. Golongan obat yang narkotik dan non-narkotik itu tandanya apa? Kalau golongan narkotik itu ada kodein, kalau yang non-narkotik ada dextrometorphan dan lain sebagainya. Itu contohnya. Jadi kalau golongan narkotik ketika dipakai jangka panjang itu akan menyebabkan ketergantungan.
Berikutnya adalah obat analgesik. Nah, obat analgesik itu adalah obat yang digunakan untuk meredakan nyeri. Berbeda dengan yang anestesi. Kalau analgesik itu hanya untuk meredakan, tetapi kalau anestesi itu untuk pembebasan nyeri sehingga ketika dilakukan operasi atau dilakukan misalnya ketika kita mau menjahit luka itu tidak akan terasa nyeri lagi. Jadi beda, kalau analgesik adalah untuk meredakan nyeri saja. Nah, golongannya ada golongan narkotik dan golongan non-narkotik. Jadi kalau yang non-narkotik nanti ada ketorolac, kalau yang narkotik ada contohnya morfin, nah seperti itu. Jadi nanti obat morfin itu digunakan ya Bu, morfin itu obat ya? Iya. Morfin itu merupakan obat, tetapi ketika ada misalnya penyalahgunaan obat atau kelebihan dosis, nah itu yang menjadi tidak baik untuk tubuh atau penyalahgunaan obat-obatan narkotik. Jadi untuk obat-obatan analgesik yang narkotik itu tentu saja tidak dijual bebas, tetapi harus dengan resep dokter. Berikutnya adalah obat diuretik. Obat diuretik ini adalah obat yang digunakan untuk meningkatkan pengeluaran kemih atau urin melalui kerja langsung terhadap ginjal. Jadi nanti obat diuretik ini ketika pasiennya mengkonsumsi jenis obat diuretik itu nanti bisa mengeluarkan urinnya itu lebih banyak dari biasanya. Diuretik ada dua, diuretik kuat dan juga diuretik yang osmotik atau yang bekerja langsung terhadap ini. Bentar ya. Nah, berikutnya adalah obat laksatif. Obat laksatif itu obat yang dapat melunakkan tinja atau dipakai untuk obat pencahar. Nah, obat pencahar yang nanti itu dapat mempercepat peristaltik usus bekerja sehingga nanti akan memudahkan untuk buang air besar. Nah, contohnya ada bisakodil gitu ya. Jadi kalau obat-obatan laksatif itu nanti ada obat yang digunakan itu secara oral atau diminum, tetapi ada juga yang diberikan secara suppositoria. Suppositoria itu dimasukkan lewat anus seperti itu. Nah, jadi jangan salah ya, macam obat laksatif itu nanti tergantung dari bentuknya dan juga dari rute pemberiannya. Ada dua macam. Berikutnya adalah antiemetik. Jadi antiemetik itu adalah obat yang digunakan untuk mengurangi gejala muntah. Muntah atau nama lainnya emesis ya, bisa akibat mabuk, infeksi, intoleransi makanan, atau misalnya nanti habis operasi ada yang efek anestesinya itu membuat pasiennya mual dan muntah. Nah, itu bisa diberikan golongan obat antiemetik. Contohnya di sini sudah ada. Berikutnya adalah antituka. Tuka itu lesi yang ada di lambung. Jadi meringankan atau menghilangkan gejala, mempercepat penyembuhan, mencegah komplikasi serius, dan mencegah kekambuhan. Nah, ini di lambung ya. Contohnya ada ranitidin dan simetidin. Berikutnya adalah hipnotik dan sedatif. Ini merupakan golongan yang hampir sama ya, yaitu adalah obat tidur yang mempunyai efek sedatif ya. Sedatif itu berarti nanti pasiennya akan menyebabkan tidur seperti itu. Nah, ini golongannya sama, hipnotik dan sedatif itu. Obat tidur, kalau yang sedatif itu yang menimbulkan depresi, cuma nanti untuk farmakokinetiknya yang berbeda. Tapi golongannya dan jenis obatnya sama gitu. Efeknya juga sama. Kalau yang sedatif itu biasanya nanti digunakan untuk mencegah kejang-kejang, misalnya pada anak yang mengalami kejang demam. Nah, seperti itu bisa diberikan diazepam. Nah, itu juga merupakan obat-obatan sedatif. Berikutnya adalah obat antipiretik. Antipiretik itu yang digunakan untuk menurunkan suhu tubuh pada pasien ya. Jadi ada obat antipiretik, contohnya adalah paracetamol. Nah, nanti ada beberapa obat yang sama hampir bersinggungan ya, antipiretik dan juga analgesik. Nah, paracetamol itu bisa juga nanti untuk analgesik. Analgesik tadi adalah untuk meringankan nyeri. Nah, itu juga bisa. Jadi, ada satu obat itu yang nanti bisa untuk antipiretik dan
analgesik, tetapi nanti akan lebih cenderung ke fungsi antipiretiknya, misalnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah antikonvulsi. Antikonvulsi itu anti kejang. Jadi anti kejang yang